Ta'ala. Sekarang diperkuat dengan cerita yang kedua. Wa fi hikayati Ibrahim ibni Adham rahmatullahi alaihi, dan dalam hikayat Ibrahim bin Adham, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Ada lagi ya, namanya ini udah kita kenal banget, udah masyhur, Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi. Ya, jadi kalau kita baca nanti dalam kitab-kitab tasawuf, nama Ibrahim bin Adham sering dikenalkan kepada kita. Nah, sekarang kita dikenalkan dengan cerita Ibrahim bin Adham, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, namanya siapa? Ibrahim bin Adham. Ini cerita Ibrahim bin Adham. Wa kana sababu taubatihi, bermula sabab taubatnya Ibrahim bin Adham. Annahu kana yauman minal ayami, sesungguhnya pada satu hari, kharaja ila saidi, Ibrahim bin Adham keluar tujuannya untuk berburu. Jadi dia termasuk kalangan orang kaya. Ya, biasa orang kaya itu ya salah satu cara mengisi waktunya berburu. Dulu ya begitu, berburu. Ya, jadi dia ya bawa makanan, bawa apa dah tuh macam-macam. Ntar dia pergi ke satu hutan yang ya di situ mungkin banyak binatang-binatang buruan. Nah, dia akan berburu. Nah, seperti itu. Panazala manzilan, maka dia sampailah di satu tempat. Sampai di satu tempat di istirahat. Wabasatas supro, kemudian digelar makanan. Supro itu artinya makanan yang dibawa. Ya, kalau orang Cidodol, orang Kampung Baru kalau mau kemana-mana dulu bawa lontong. Ya, lontong, bawa makanan, nasi. Nah, setelah itu digelar tikar dah, dibuka itu makanan. Dimakan lagi sama dia yang bawa dia makan. Ya begitu. Enak gak kira-kira? Enak. Pergi ke Anyer dah ya. Ya enak benar itu. Ya kita bawa tikar. Nah kemudian kita gelar makanan. Itu memang dari dulu begitu. Udah sunnatullah. Bukan orang sekarang aja. Dari dulu orang begitu. Ya paling seneng itu. Ya, makanya kalau ibu-ibu dulu begitu, udah ntar gampang beli aja di mana-mana, nggak mau deh, kurang enak katanya. Nah begitu, jadi bawa juga dari rumah, dibawa tuh, ya macem-macem deh yang bawa dah tuh. Nah ntar digelar, makan dah rame-rame sama keluarga, nikmat banget rasanya, tuh begitu. Jadi emang dari dulu begitu, sunnatullahnya begitu. Nah, jadi ada memang ya kesan yang sangat ya baik yang nggak pernah terlupakan mungkin ya buat dia. Itu jadi Ibrahim bin Adham begitu. Ya, jadi digelar tuh makanan-makanan yang dibawa di situ. Liyakulat ta'ama, untuk dia makan itu makanan. Fabainama huwa kadzalika, maka tatkala dia lagi melakukan hal itu, jaa ghurabun, tiba-tiba ada burung gurab. Ya, burung gurab itu semacam burung apa tuh? Ya, iya, semacam burung gagak. Ya, gurab namanya. Jadi burung gurab itu datang Bapak, Ibu, Saudara. Ya, pas datang palamma ya apa tuh? Ya, wa akhadha minas suprati, kemudian burung ya gurab itu tiba-tiba nyamber aja makanan yang ada di situ. Ada roti. Kalau orang-orang dulu tuh biasanya roti yang dibawa. Ya, jadi roti yang diambil, disamber tuh roti. Terus khubzan diambil. Ya, jadi diambil dari makanan itu khubzan, sepotong roti, bimin korihi, dengan alat ya makannya tuh, cocotnya. Ya, begitu. Watoro pil hawai, kemudian itu burung gurab terbang ke udara. Fata'ajjab Ibrahim bin zalika, maka ini Ibrahim bin Adham heran. Ada apa ini? Ya, kok ini burung berani-beranian dia merampas makanan saya. Ya, jadi dia pengen tahu Ibrahim bin Adham. Coba-coba ikutin lah. Tuh, diikutin nih. Waraqiba parasahu, kemudian Ibrahim bin Adham menunggang kudanya. Ya, jadi ditunggang tuh kudanya, wazahaba ila khalfit tayri, kemudian diikutin dari belakang itu burung. Ya, burung terbang diikutin terus. Karena pakai kuda tuh biasanya ya orang-orang dulu tuh lihai-lihai berkendaraan kudanya. Ya terus ke bukit-bukit, ke atas gunung dia ikutin tuh.
hatta sa'idal ghurab ilal jabal, sehingga ya burung gurab itu naik terbang ke puncak gunung. Wa ghaba an aini Ibrahim, sementara sampai hilang dari pandangan ya Ibrahim bin Adham, sampai ya kehilangan jejak nih. Waduh, kemana nih burung? Ya, tapi yang namanya Ibrahim bin Adham itu orangnya nggak putus asa, terus cari, ketemu akhirnya. Pasa'ida Ibrahim aidan al-jabal. Jadi Ibrahim bin Adham naik terus ke puncak gunung tersebut li talabil ghurabi, untuk mencari keberadaan di mana tuh burung gurabnya. Para'a min ba'idi zalikal ghurab, maka dia lihat dari kejauhan ya, para'a min ba'idin zalikal ghuraba, maka ia melihat dari kejauhan, nampak dari jauh, oh itu dia burung gurabnya. Dilihat kembali ya, akhirnya ketemu juga, dilihat ada di puncak gunung ya, pakai kudanya tuh terus diikutin. Falamma dana Ibrahimu, maka tatkala Ibrahim bin Adham mendekat, torol ghurabu, ternyata burung gurab itu terbang. Jadi ternyata nih burung gurab ada di atas puncak gunung, di situ diberhentinya ya. Nah kemudian dideketin sama Ibrahim bin Adham, ternyata burung gurabnya tahu ada manusia yang datang, diterbang aja. Nah disitulah paro'a Ibrahim rajulan masdudan bil habli, maka Ibrahim bin Adham melihat ada orang laki-laki yang diikat dengan tali, muttaji'an, dalam keadaan berbaring ala kopahu. Jadi dia ya melihat ada seorang laki-laki yang diikat pakai tali, berbaring, gak bisa kemana-mana, tangannya diikat, kakinya diikat. Falamma ra'a Ibrahim zalikar rajula, maka tatkala Ibrahim bin Adham melihat laki-laki tersebut ala hazil halati, atas kondisi ini, nazala an parosi, cepat-cepat Ibrahim bin Adham turun dari kudanya, wahalla shidadahu, kemudian dia melepaskan ikatannya. Dilihat, wah ini ada manusia ya terikat. Cepat-cepat Ibrahim bin Adham turun dari kudanya, dibukakanlah ikatan tali tersebut yang mengikat tangan dan kakinya. Nah setelah dibukakan tali ikatannya, dia ngobrol-ngobrol lah tuh. Wasa'ala an halihi, Ibrahim bin Adham tanya tentang kondisi orang ini, kenapa bisa terjadi ya dia diikat di sini, bagaimana ceritanya ya. Akhirnya dicerita tuh ya, jadi an halihi wa qissatihi, tentang kondisi laki-laki itu dan kisahnya. Faqala rajulu, maka laki-laki itu berkata, inni kuntu tajiron, dibilang saya ini seorang pedagang. Tuh tajiron itu ini pedagang. Ya, tajir itu hanya pedagang. Biasanya orang kalau pedagang kan tajir, ya. Nah, begitu kaya. Kalau pedagang kaya mah pantas, ya begitu. Makanya dulu saya ingat banget orang tua saya pesan begitu. Kalau mau jadi guru jangan ngarepin kaya katanya. Gitu. Kalau mau kaya dagang. Oh begitu. Ya, dulu orang tua saya tuh udah mendidik begitu. Ya, jadi guru jangan ya pengen kaya. Gitu. Tapi kalau mau kaya lu dagang aja. Tuh. Orang kalau dagang ya bisa kaya. Ya, dagang cincin aja satu hari bisa 100 juta ya. Kalau ada yang mau beli. Nah, begitu. Lu cincin mau nggak beli berapa? 100 juta. Kalau ada yang mau, ya laku. Kalau ada yang mau. Nah, begitu. Makanya kalau pedagang susah, ya dihitung penghasilannya sehari berapa, susah. Karena memang kadang-kadang bisa tinggi sekali. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita jadi PNS, ya, ini PNS lagi dah nih. Ya, kalau kita jadi PNS gajinya udah ketahuan. Ya, bener nggak? Ya, dipatok kalau 3A sekian, 3B sekian, 4A sekian, 4B sekian. Ini emang udah ada gajinya. Nah, sama tunjangannya ada macam-macam. Ya, ada yang tunjangannya kuatan dikit, ya kekeran, ya. Nah, begitu udah. Ya, jadi memang udah ketahuan tiap bulan tuh penghasilannya berapa. Nah, makanya kalau ada orang yang kekayaan banyak banget padahal cuma PNS, ini perlu dipertanyakan. Iya. Ini kenapa ini? Ya, orang ini kaya banget. Enggak sesuai dengan gajinya, dengan tunjangannya.
Nah, berarti sikutannya. Ya, jadi banyak sikutannya gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau pedagang nggak usah diragukan. Kalau pedagang itu, Bapak Saudara, ya satu hari untung 100 juta bisa nggak? Bisa. Ya, bisa. Tukang objek aja kalau lagi gol tuh, masya Allah. Oh, udah. Ya, sebulan kagak ngapa-ngapain dah, uncang kaki aja udah. Ya, habis apa gol objekannya. Nah, seperti itu. Jadi ini semuanya Allah yang ngatur. Ya, jadi tajir, itu pedagang namanya. Seorang pedagang gitu. Ya, jadi dilihat ya bahwa saya ini pedagang. Nah, lalu ya kenapa bisa di sini Pak Akhzani kuta utorik, saya dibegal oleh para pembegal di jalan. Kuta utorik itu pembegal, perampok atau perompak ya. Nah, seperti itu. Jadi saya ini dibegal. Wa akhazu ma kana ma'i minal mali. Mereka merampas harta yang saya miliki. Hartanya yang dibawa tuh diambil semuanya. Karena biasanya dulu ya orang kalau berdagang itu jauh-jauh. Ya bukan hanya antar kota, kadang-kadang antar ya negara. Itu dulu ya masih zaman-zaman dahulu udah begitu. Di padang pasir itu kan kadang-kadang ada orang satu kafilah dagang. Ya ingin pergi ke satu tempat ya seperti itu. Nah biasanya itu ada ya perampok-perampok di gurun pasir. Nah mereka ya sadis itu. Kadang-kadang mereka merampas hartanya. Bukan hanya hartanya, kadang-kadang nggak segan-segan membunuh. Ada lagi yang kagak dibunuh, tapi diikat, ya dibuang. Nah seperti itu. Jadi mereka cerita begitu. Orang laki-laki ini cerita begitu. Saya ini pedagang. Tapi pada saat saya lagi melakukan ya, perjalanan, saya dibegal oleh kuta utorik. Dirampas harta saya. Waqataluni, dan mereka ingin memerangi saya. Wasadauni, dan mereka ikat saya. Watarahuni, dan mereka lemparkan saya. Fi hadzal maudi'i, di tempat ini. Jadi dilemparin, dibunuh sih enggak dia. Ya, cuma diikat, kemudian dilemparkan ke tempat ini. Hartanya habis semuanya diambil. Wasoro li sab'atu ayamin. Saya di sini udah 7 hari. Kamu bayangkan Bapak Ibu Saudara, udah 7 hari dalam keadaan diikat. Ya, enggak kemana-mana, di puncak gunung, enggak ada orang yang tahu. Masya Allah, itu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya udah 7 hari, ya, kulla yaumin yaji'ul ghurab. Tiap hari itu burung ghurab datang, bil khubzi, bawain roti. Jadi roti itu yang tadi diambil untuk orang tadi. Ternyata tiap hari ada aja tuh burung ghurab nyari roti. Cuma nyarinya begitu dah tuh. Ya. Iya, kayak pitung berarti. Iya. Kan pitung begitu, ngambil tapi untuk rakyat. Gitu. Makanya dibenerin. Ya, karena ngambil harta orang Belanda. Ya, begitu. Nah, orang Belanda ngambilnya dari harta rakyat. Diambil lagi sama pitung, diambil kemudian ya disebarkan lagi kepada rakyat. Itu kalau cerita pitung kan begitu ya. Ini ghurab sama. Sebab ghurab kagak bisa minta. Ya kali bagi saya makanan, itu nggak bisa. Ada makanan diambil, ya begitu diambil. Nah ini makanan sebenarnya bukan buat dia. Nah buat orang yang ada di atas gunung yang terikat. Udah 7 hari 7 malam dikasih makanan sama siapa? Sama ghurab, burung ghurab. Masya Allah, itu namanya ya betapa mulia dan besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kulla yaumin yaji'ul ghurab, tiap hari itu burung ghurab datang bil khubzi, ya membawa roti. Wa yajlisu ala sadri, udah begitu dia duduk di atas dada saya. Dia duduk di atas dadanya. Karena kan orang itu diikat, tangannya diikat, kakinya diikat. Ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Wa yuksirul khubza, kemudian dipecah-pecah tuh. Ya, dihancurin rotinya, bimin qorihi, dengan cocotnya. Ya, wa yada'u, kemudian diletakkannya pipami di mulut saya. Udah dihancurin, dimasukin ke mulutnya. Itu orang tinggal nelen. 7 hari Bapak Ibu Saudara begitu. Ya, itu burung ghurab begitu. Ya, orang laki tadi tangannya terikat, kakinya terikat. Lah kagak bisa ngapa-ngapain. Burung itu di dadanya. Kemudian itu ya roti dihancurin.
Nah kalau udah hancur dimasukin ke mulut orang tadi, ya satu roti habis diterbang udah. Kenyang gitu dia? Kenyang. Ya. Jadi roti sama dia udah kenyang. Beda orang Cidodol, satu roti mah nggak kenyang, ya. Nah begitu. Mesti nasi uduk dibawain. Ya. Nah kan nyari nasi uduk repot ya, repot. Itu roti. Kalau dulu kan begitu. Biasanya roti. Jadi roti yang dibawain tuh. Tiap hari begitu huruf kerjaannya. Ini cerita daripada orang laki kepada Ibrahim bin Adham. Masya Allah. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Wa ma tarokanillah, dan tidaklah Allah tinggalkan saya ja'ian pitil kal ayami, dalam keadaan lapar di hari-hari tersebut. Selama 7 hari 7 malam saya ditinggalkan sendirian tapi enggak pernah lapar. Begitulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Parokiba Ibrahim parosau, lalu Ibrahim menunggang kudanya lagi, wa ardapahu, kemudian diboncengin tuh laki-laki tersebut. Setelah dibukain ikatannya, udah ngobrol cerita banyak, nah udah dibantu ditolong, diboncengin tuh ardapahu, artinya diboncengin ya. Jadi dia naik kuda ya, lalu orang itu ditaruh di belakang diboncengin. Wajah bihi ila maudihi, kemudian dia datang ke tempatnya lagi, allazi kana nazala fihi, yang memang dia ya turun di situ. Nah dari situlah wataba Ibrahim ibnu Adham, ya bertaubat Ibrahim bin Adham, waraja ilallah taala, kemudian dia rujuk, dikembali kepada Allah. Ibrahim bin Adham dari pelajaran itu akhirnya dia taubat, dia rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naza asyabau al-fahirah, dicopot pakaian-pakaian yang bagus-bagus, ditinggalkan. Wala bisa sub, dia memakai pakaian supi. Wa ataqa abidahu, dimerdekakan budak-budaknya. Wa auqafa iqarahu, diwakafkan semua kekayaan-kekayaannya, harta tanah-tanahnya itu diwakafkan semuanya. Wa amlakahu, dan apa yang dimilikinya. Wa akhadha biyadihi asan, lalu dia mengambil tongkat di tangannya. Diambil hanya tongkat. Kekayaannya semuanya diwakafkan. Ya, kemudian diambil satu batang tongkat. Tongkat dibawa di tangannya. Wa tawajjah ila Makkah, dia menuju ke kota Mekkah. Bila zadin wala rahilatin, tanpa pakai ongkos, tanpa pakai kendaraan. Tuh, jalan aja. Jalan. Nah, disinilah akhirnya nanti Ibrahim bin Adham di Mekkah banyak berguru dengan ya para guru-guru yang mulia, sehingga Ibrahim bin Adham menjadi ya seorang yang alim dan menjadi guru besar dan tokoh sufi. Nah, itu cerita Ibrahim bin Adham begitu, Pak. Ya, jadi dia ya menuju ke kota Mekah bila zadin wala rahilah, di jalan terus cuma bawa tongkat doang. Dia meyakini bahwa rezeki akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkala 'ala Allah, kemudian dia tawakal kepada Allah, walam yahtama 'ala zad, dan dia tidak ya sama sekali memperhatikan tuh ongkos. Walam yabqa ja'inan, namun dia tidak pernah lapar. Hatta wasal ilal Ka'bah, sampailah dia ke Ka'bah, ke kota Mekah. Tuh, sampai tujuannya. Karena dengan motivasi yang kuat, ya akhirnya alhamdulillah. Dan Allah kasih tuh rezeki di setiap tempat, ada aja Allah kasih rezeki buat dia. Ya, sampailah dia ke Ka'bah. Wasyakara lillah, atau wasyukran lillahi ta'ala, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asna alaihi, dan dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas apa yang telah diberikannya. Qala, lalu dia bilang, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan melindunginya dan menjaganya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah telah menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya masing-masing. Al ayata, baca ini ayat secara sempurna. Itulah cerita terkait tentang burung Ahdor dan Ibrahim bin Adham, bahwa kita bisa simpulkan Allah akan menjamin rezeki setiap makhluknya. Sehingga mudah-mudahan setelah kita baca cerita ini, semakin kuatlah kita kepada Allah, bahwa insya Allah
kita jangan takut ya enggak kedapatan rezeki, sehingga tetap kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru al hadisul asyir. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi